Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 Pendidikan Kewarganegaraan dengan rol kelompok sebagai pemerintah dengan topik bahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 sampai 34 tentang hak asasi manusia. Dengan saya sendiri, Ulfianti Nawang Rahayu dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM akhir 07. Dan kemudian akan dilanjutkan rekan-rekan saya. Silakan. Dan saya Tarisa Rizky Lezvila dengan NIM akhir 022 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selanjutnya, saya Hanin Banafsa Dewi Salvia dengan NIM akhir 024 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Yursi Putri Agustin dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM akhir 28. Selanjutnya mungkin Bintang bisa memperkenalkan diri. Belum tersambung kayaknya Bintang. Baik, mungkin karena bintangnya ada kendala, saya perkenalkan saja ya. Yang terakhir ada Tri Bintang Pamungkas dari Program Studi Ilmu Hukum dengan NIM akhir 350. Halo. Bintang udah tersambung? Ya, udah. Ya. Yes. Langsung aja masuk ke materinya ya. Di sini kelompok kita kebagian sebagai role pemerintah dan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dulu. Mungkin pengertian apa itu hak bisa dijelaskan oleh rekan saya, Ayusi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan maupun tanpa tulisan, dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang, dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-hak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. baik, selanjutnya hak warga negara Indonesia. Yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tertera pada pasal 27 ayat 2, yang mana berarti setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat ini secara tegas mengandung pengakuan juga jaminan untuk semua orang agar mendapatkan pekerjaan layak untuk mendukung kehidupan. Dan yang kedua ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang tertera pada pasal 28A, yang mana artinya
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan yang ketiga ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang tertera pada pasal 28B ayat 1. Maka penerapannya adalah dengan cara membentuk keluarga secara sah atau perkawinan yang tercatat di kantor urusan agama dan pencatatan sipil. Dan yang keempat ada hak atas kelangsungan hidup, yang mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan hak asasi anak yang terdapat dalam pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa. Dan yang kelima ada hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya untuk kesejahteraan hidup manusia yang tertera pada pasal 28C ayat 1, yang mana jika ditarik melalui garis besar, setiap warga negara memiliki hak untuk mengembangkan diri guna meningkatkan kualitas hidupnya untuk masa yang akan mendatang. Dan yang keenam ada hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk mengembangkan masyarakat, bangsa, dan negaranya yang tertera pada pasal 28C ayat 2. Yang mana artinya setiap warga negara memiliki hak untuk memajukan atau mengembangkan potensinya guna membangun masyarakat, bangsa, dan juga negara. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, pasal 28 ayat 2. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, pasal 28 ayat 1. Oleh karena hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi, maka pemerintah melakukan sebagai berbagai upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada upaya pemerintah yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah meningkatkan penegakan hukum dan demokrasi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menegakkan hukum dan juga demokrasi bagi warga negara. Masalah pelanggaran hukum, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa sangat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, pelakunya harus dihukum setimpal untuk menimbulkan rasa jera. Yang kedua, mengoptimalkan peran-peran lembaga-lembaga. Pemerintah juga bisa mengupayakan dengan mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Beberapa lembaga negara yang memiliki peran penegakan hukum dan kewajiban adalah yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang kedua, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Yang ketiga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang keempat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai upaya-upaya pemerintah yang dilakukan dalam memberantas pelanggaran HAM di Indonesia. Yang ketiga di sini yakni meningkatkan pelayanan publik. Salah satu upaya menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah meningkatkan pelayanan publik. Jika pelayanan publik baik, warga negara akan merasa bahwa hak dan kewajibannya sebagai warga negara bisa mudah terpenuhi oleh pemerintah. Tetapi jika kualitas pelayanan publiknya kurang,
maka bisa menimbulkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dan yang keempat yakni meningkatkan pengawasan. Pemerintah membutuhkan peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara. Masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi, dengan adanya pengawasan ini, bisa mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dan upaya yang bisa dilakukan pemerintah yang terakhir yakni meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan. Pemerintah juga harus berupaya dalam meningkatkan profesionalisme dari berbagai lembaga keamanan dan pertahanan negara. Lembaga pertahanan dan keamanan negara juga berperan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban agar masyarakat tetap merasakan rasa aman dan damai. Selain itu, pemerintah juga bisa meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat. Jadi, itu merupakan upaya-upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam upaya memberantas kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari materi ini sebagai pemerintah yakni Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil sebagai role kelompok pemerintah yakni kita melakukan upaya-upaya untuk mengatasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia maupun pengingkaran kewajiban. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.